Alhamdulillah wa syukurillah wa bini'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Para hadirin hadirat sekalian, marilah kita semuanya memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan untuk junjungan kita semua, yaitu Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabatnya, beserta para keluarganya, para tabi'in, sampai tiba di zaman kita sekarang ini hidup. Mudah-mudahan kita semuanya akan diaku menjadi umatnya Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapat syafaatul uzma, syafaat yang sangat didambakan oleh umat manusia. Amin ya robbal. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, bahwa kita hidup ada di zaman akhir. Kita sekarang memasuki zaman muhsin. Zaman muhsin itu adalah satu tahap lagi mendekati hari kiamat. Orang yang hidupnya di zaman muhsin akan merugi kalau orang tersebut tidak mau bersegera berbuat kebaikan, tidak mau bersegera berbuat apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena hidup di zaman muhsin hanya orang yang mau menjalankan kebaikan, yang hidupnya tidak akan tergolong menjadi orang yang merugi. Apa sebab? Sebab wal asri, Allah sudah menetapkan waktu asar. Menurut tafsir Ibnu Katsir, waktu asar ini adalah waktu mendekati waktu maghrib. Artinya waktu zaman akhir mau mendekati hari kiamat. Innal insana lafi husrin, semua manusia dalam keadaan merugi kecuali illa orang yang punya iman. Alladzina amanu, bukan cukup punya iman, tetapi juga harus wa'amilus sholihah. Di samping punya iman, kita harus menjalankan amal soleh. Tidak cukup menjalankan amal soleh, kita pun harus saling watawasau bil haq, harus menetapi jalan yang benar. Ma huwal haq, apa yang dinamakan menetapi kebenaran itu adalah matma'anna ilahil qalbu, suatu jalan yang menuju kepada kedamaian hati dan ketentraman jiwa. Tidak hanya cukup kita beriman, tidak hanya cukup kita beramal soleh, tidak hanya cukup kita menetapi kebenaran, kita pun harus watawasau bil sabri. Kita harus bisa menetapi kesabaran. Baginda Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya kesabaran itu tidak diperoleh kecuali melalui latihan. Kita hendaknya untuk mampu menggapai kesabaran harus dengan berupaya melakukan latihan. Menunggu maghrib sampai isya, ini adalah dalam rangka latihan. Kalau bahasa Arabnya riyadhah. Riyadhah mengolah raga dan jiwa, melatih lahir dan batin untuk bisa menjadi orang yang sabar.
Karena kesabaran letaknya bukan di mulut. Kesabaran adalah diperoleh melalui hasil daripada latihan. Melalui hasil daripada istiqomah, belajar, netepi kita menjalankannya. Menunggu maghrib sampai isya, melaksanakan duha tahajud selama 40 hari, tidak putus. Menunggu subuh sampai isyraq, melaksanakan tawasul, melaksanakan qiyamul lail. Itu bagian daripada olah raga dan jiwa dalam rangka riyadhah untuk mampu menetapi kesabaran. Kesabaran ini di ayat Al-Quran ini ditempatkan di akhir. Karena banyak orang yang beriman, banyak orang yang menjalankan amal soleh, banyak orang yang menetapi kebenaran. Cuman kesemuanya itu belum bisa menjalankan kesabaran. Sabar dulu kita nunggu maghrib sampai isya. Sementara acara TV sinetron rame-rame, Bu. Sabar beli. Sabar beli warungnya ditutup nunggu maghrib sampai isya. Sabar beli urusan dunia ditinggalkan demi untuk menunggu maghrib sampai isya. Inilah Allah menetapkan innal ladzina qalu rabbuna Allah. Kalau kita betul-betul mengatakan bahwa Allah itu adalah Tuhan kita harus bisa belajar istiqomah. Kita harus bisa pangkem ngucap hati. Itu bahasa Jawa. Artinya apa? Kita harus bisa. Lisan ini mengucapkan, artinya juga meyakinkan tasdiqun bil qalbi, iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Itu adalah suatu upaya supaya hidup kita tidak merugi. Ingat, zaman muhsin hanya orang yang berbuat kebaikan, hidupnya tidak akan merugi. Kita semuanya yang hadir di sini, yang dengan tenaga, biaya, pikiran, waktu, jiwa, belum seberapa. Jika dibandingkan, balasan yang Allah akan berikan kepada hamba-hambanya yang sedang berusaha mendidik, mengolah jiwa raganya, beriadah untuk innal ladzina qalu rabbuna. Kalau kita sudah datang ke sini, hilangkan pikiran dunia, tinggalkan masalah dunia, tinggalkan alasan sibuk, alasan banyak pekerjaan, alasan tanggung, alasan kagok, alasan langka ongkos. Itu semua hilangkan karena apa? Menjaga wajah. Allah akan memberikan jalan bagi orang yang mau berusaha. Menjaga yahsud. Siapa yang menanam kebaikan akan memetik kebaikan. Kalau kita betul-betul berusaha ingin diaku menjadi murid jadi Syahnul Mukarram, jangan pernah tinggal Jumat Kliwon nunggu maghrib sampai isya. Dahona meter-meter maringmu murid bakal nyabot saya wong kang tinggal wiridan. Ini bukan main-main. Karena apa? Didikan daripada murid untuk menjadi muridnya Aba Umar, supaya kita semuanya menjadi kuntum khairu ummah. Bukan untuk mengedepankan sifat ujub, ria, takabur, dengki hanya karena kita sholatnya pakai putih-putih, hanya karena kita membaca syahadat, hanya karena kita membaca sholawat. Bukan untuk itu semuanya. Tetapi untuk bisa menjalankan belajar perkara yang sembilan. Apa yang pertama? Yang kedua? Apa tugas? Ayo. Apa tugasnya saya di Syahnul Mukarram? Menetapkan bahwa untuk menjalankan perkara yang 9, menutupi perkara yang 9 itu pertamanya tobat dulu. Supaya apa? Supaya ibarat pakaian, kalau kita pakaiannya kotor, dirinse dulu, dicuci dulu, supaya pakaiannya menjadi bersih. Ini yang terpenting. Karena itu setunggal kula belajar toh. Apa coba? Di mana ada tuh? Aran taubat lebaran saking laku Allah.
aran taubat lebaran saking laku Allah terus kandang ngelakoni perintah Allah Ta'ala terus kandang ngelakoni perintah Allah Ta'ala. Itu bahasa Jawa tuh. Yang namanya tobat itu terbebas dari perbuatan jelek. Terus kuat menjalankan semangat menjalankan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua apa yang kedua? Kita harusnya belajar qanaah, belajar menerima ketentuan takdir yang diberikan oleh Allah. Kalau kita hidup di dunianya dalam keadaan miskin, kita terima. Kita rela hidup di dunia dalam keadaan miskin. Sebab Nabi pun ingin digolongkan wahubbal masakin. Itu yang dinamakan qanaah. Aran qanaah nerima ninggal demene nafsu. Aran qanaah nerima ninggal demene nafsu. Terus nerima temen ibadah kelakuan khusus. Terus nerima temen ibadah bagian melarat meskipun miskin, ongkosnya sedikit tapi tetap rutin, rajin tiap kliwonan tekaning masjid kebon melati. Itu pengertian daripada qanaah, menerima untuk meninggalkan nafsu. Kaya pun bisa disebut qanaah kalau kekayaannya itu tidak digunakan untuk memenuhi hawa nafsu. Pahamnya nih? Ini khusus untuk orang Sunda, saya terjemahkan supaya ngerti nadom ini. Karena saya di Sa'unal Mukarram sengaja membuat nadom dalam bahasa Jawa karena adanya beliau waktu itu hidupnya di Cirebon, di tanah Jawa. Yang dinamakan qanaah adalah siap untuk meninggalkan nafsu, terus menerima, mencintai ibadah apapun dilakukan secara khusus. Jelas nih? Yang ketiga apa yang ketiga? Juhud. Juhud itu artinya adalah kita tidak bertaluk kepada manusia. Tidak bertaluk, tidak bergantung kepada makhluknya Allah. Orang yang juhud hidupnya hanya bertaluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya menggantungkan semuanya kepada ketentuan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di nadoman itu. Aran juhud tapaatine sambat ing dunya. Aran juhud tapaatine sambat ing dunya. Terus apa eling Allah ingkang mulya. Terus apa eling Allah ingkang mulya. Zuhud itu artinya membebaskan hati daripada bergantung kepada dunia. Merasa berat punya harta benda, merasa berat punya rumah mewah, merasa berat punya kendaraan mewah. Orang yang zuhud hatinya tidak mempunyai keberatan melihat harta benda dunia dan seisinya. Tetapi hati yang zuhud adalah orang yang selalu mengisi hatinya untuk diisi ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas nggak nih? Innal ladina qalu rabbuna. Nah, 3 dulu ya. Masih ada 9, berarti masih ada 6 lagi. Insya Allah nanti waktu subuh sampai Isra dijelaskan. Waktunya panjang. Karena sekarang waktu Isya sudah tiba. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya
Sayyidi Syahunal Mukarram memberikan tuntunan, ajaran, bimbingan, pedoman kepada kita semuanya dengan maksud supaya kita mau mengamalkannya. Dengan maksud supaya kita mau menjalankannya. Dengan maksud supaya kita manut, miturut, ngandel, ngintil. Jelas nih? Karena itu orang yang manut tidak ada pikiran di dalam jiwanya memaksakan kehendak kepada orang lain. La ikraha fiddin, kami nurut, ayo ikut. Tidak mau nurut, itu urusan masing-masing. Tidak ada paksaan nih. Yang mau jadi muridnya Abah Umar, tidak ada paksaan. Yang mau ikut berarti kula sampean kabeh, alhamdulillah kula uripe anak kal. Sembligem, ini tanggung jawab. Suruh urusannya kula lan sampean kabeh, cukup kula lan sampean kabeh nyupai basiran, nyupai kabar, berita, nyupai penjelasan, bayan. Arepan melu mangga, beli melu beli masa. Jelas nih? Jadi tidak perlu bertengkar, tidak perlu memaksakan kehendak, tidak perlu takabur, tidak perlu memaksakan keyakinan. Karena as-syahadatain ajarannya tawadu. Ajarannya rendah hati. Mendidik kita semuanya menjadi orang bodoh, orang pintar. Anak bodoh lagi. Tuh didikannya Sayyidi Syahunal Mukarram. Supaya apa? Supaya hati ini tetap tunduk. Supaya akal, pikiran, perbuatan ini tidak tengkak. Wala tusair haddaka linnasi wala tamsi fil ardi maraha. Allah paling tidak suka orang yang ketika berjalan di muka bumi berlenggak-lenggok, mendengakkan kepala. Inna Allaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhura. Allah tidak menyukai orang yang sombong, karena sombong itu adalah bukan ajaran daripada tuntunan yang diberikan oleh Sayyidi Syahunal Mukarram. Kalau ada jamaah syahadatan sombong, berarti belum bisa menjadi jamaah syahadatan. Pengen nggak jadi murid jamaah syahadatan? Kita semuanya hadir di sini belum tentu diaku menjadi muridnya Sayyidi Syahunal Mukarram. Di sini datang dalam rangka belajar supaya bisa menjalankan tuntunannya. Setelah bisa menjalankan tuntunannya, baru akan mendapat pengakuan dari guru kita Sayyidi Syahunal Mukarram. Kalau kita sudah mendapatkan pengakuan, maka berarti beliau nanti akan bertanggung jawab. Di Yaumul Mahsyar kita akan dibimbing. Di Yaumul Mahsyar nanti bendera as-syahadatain, pimpinan daripada guru mursyid Abah Umar akan membimbing muridnya. Muridnya siapa? Yang mengamalkan tuntunannya. Dibimbing dalam suatu barisan, ditunjukkan kepada Rasulullah, Siti Khadijah, Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Hasan, Husain. Karena itu kunci surga kita bisa mendapatkan daripada Kanjeng Nabi, Siti Khadijah, Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Hasan, Husain. Mencintainya itu kewajiban kita. Membencinya tanda kemunafikan yang ada pada diri kita. Belajar. Nah, mudah-mudahan kita semuanya dengan adanya pencerahan ngaji syahadat, ini namanya judulnya ngaji syahadat. Ngaji syahadat aja terus yang nulis waktu gagal mangkat beli sampai lagi. Kapan mangkat tempat beli kamu tempat sih. Ngaji syahadat kudu sabaran, tafakur supaya cangkem lan ati jadi akur. Akur beli sampai nih. Kapan masih tukaran dah berarti jung tafakur. Wajah. Allahumma ini as'aluka salamah wasyafa'ah wal karamah wal barakah wal izzah bi hurmati Sayyidi Syahunal Mukarram Syahunal Habib.
حفيظ يا دي يا عليم يا خبير يا مبين يا لي يا حبيب يا غيم يا دي يا عليم يا خبير يا مبين يا لي يا حبيب يا غيم يا حبيب يا دي يا عليم يا خبير يا غيب يا عبيد يا هدي يا عليم يا خبير يا مبين يا علي يا عميد يا غيب يا عبيد يا هدي يا عليم يا خبير يا مبين يا علي يا حميد يا غيب يا عبيد يا هدي يا خبير يا مبين يا علي يا عبيد يا غيب يا عبيد يا هدي يا عليم يا خبير يا مبين يا غيب يا عبيد يا هدي يا عليم يا خبير يا مبين يا علي يا غيب يا عبيد يا هدي يا عليم يا خبير يا غيب يا عبيد يا هدي يا خبير